Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Sebelum kita melaksanakan ibadah kita hari ini, mari kita mengucap syukur dengan menaikkan pujian dari NKB 2, 1 dan 2. Hai mari sembah. Jemaat dipersilakan untuk berdiri. Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada pagi hari ini, Minggu 13 Agustus 2023, kita kuduskan dengan pengakuan yang demikian. Tuhan yang menjadikan langit dan bumi dengan kuasa firman dan Roh Kudus adalah sumber pertolongan kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta Roh Kudus menyertai saudara sekalian dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Shalom. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, warna-warna aksesoris kemerdekaan sudah bisa kita rasakan ya. Kalau tahun liturgi sebetulnya hijau. Kain ini warnanya hijau, tapi karena ini perayaan, menjelang perayaan kemerdekaan kita, maka diambillah warna merah. Terima kasih untuk remaja yang kemarin membuat semarak. Ternyata remaja-remaja kita bisa digerakkan untuk mendekorasi meskipun secara sederhana. Ya, Ibu Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, karena menjelang kemerdekaan maka tema ibadah kita yang sebetulnya kalau kita baca firman Tuhan tadi bisa kita gumuli dalam konteks pribadi kita masing-masing, pergumulan pribadi kita, keluarga kita, ataupun jemaat kita. Tapi karena menjelang kemerdekaan maka kita menggumulinya dalam konteks bangsa. Karena itu tema ibadah kita yang berpuncak dalam penyampaian firman Tuhan nanti adalah jejak perubahan bagi bangsa. Kita nanti akan kembali menggumuli pergumulan Elia di Gunung Horeb dan juga pergumulan Petrus yang coba-coba berani berjalan di atas air. Betapa kita tidak bersyukur, itu lagu selanjutnya dalam ibadah kita, mengingatkan kepada kita bahwa bangsa kita, negara kita yang kita hidupi saat ini begitu luar biasa buat kita, dan kenapa kita tidak bersyukur? Kidung Jemaat 337. Lembah
berdiri di hadapan Tuhan, kita mengaku dosa dan kelemahan kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, pencipta, penguasa alam semesta, Allah yang memungkinkan Indonesia hadir di tengah-tengah bangsa-bangsa. Betapa seharusnya kami bersyukur ya Tuhan, untuk tanah air kaya dan subur, untuk semua berkat-berkat bagi bangsa ini. Tapi apakah sungguh kami sudah menyadari bahwa kehidupan kami bersama dengan bangsa ini adalah sesuatu yang seharusnya kami syukuri? Kami melihat bahwa banyak kali kami hanya berjuang untuk menghidupi kebutuhan hidup kami, keluarga kami, tanpa melihatnya sebagai bagian dari pemeliharaan Tuhan bagi bangsa kami. Berapa kali kami berdoa untuk bangsa ini? Sering kami berdoa hanya di acara-acara persekutuan kami. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tapi dalam pergumulan doa-doa pribadi kami sering kami lupa berdoa. Ataupun berdoa hanya ala kadarnya, sesuatu yang kami ulang terus-menerus. Karena kami tidak begitu menghayati kehadiran bangsa ini bagi kehidupan kami. Kami hanya menghayati bahwa kewargaan kami adalah kewargaan surga. Sehingga segala sesuatunya kemudian kami fokuskan pada gereja, pada orang Kristen, pada orang-orang percaya, bukan kepada kehidupan sosial, bukan kepada kehidupan berbangsa dan bernegara. Memang sebagian dari kami terlibat dalam aktivitas-aktivitas di masyarakat sebagai pengurus RT, pengurus RW, terlibat dalam kegiatan-kegiatan di kampung. Tetapi ada beberapa dari kami juga tidak terlibat di dalamnya, sehingga kami kurang menghayati kebersamaan sebagai bangsa. Karena itu ya Tuhan, menjelang kemerdekaan RI ini, kemerdekaan yang merupakan berkat dari Tuhan, kami boleh menghayati kembali arti kehadiran kami bagi bangsa ini. Kalau ternyata belum bermakna, kalau ternyata kami belum mengambil hal-hal yang baik menjadi berkat buat bangsa ini, paling tidak orang-orang di sekitar kami, ampunilah kami. Dan biarlah di dalam kebersamaan kami hari ini, kami kembali dikuatkan untuk melihat peran dan tanggung jawab kami di tengah-tengah masyarakat di sekitar kami. Ya Tuhan, di dalam kasih karunia pengampunan-Mu, kami mohon kekuatan dan pengampunan. Dalam kasih karunia-Mu, kami mohon dimampukan untuk lebih menjadi berkat. Di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang sudah mengaku dosanya di hadapan Tuhan, mari kita menerima berita anugerah dari Yesaya pasal 49 ayat 15. Demikian, dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya,
Aku tidak akan melupakan engkau. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Damai Tuhan besertamu. Mari silakan bersalam-salaman. Salam damai. Salam damai. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Damai Tuhan beserta. Ya, Tuhan sudah mendamaikan kita satu dengan yang lain. Ada sukacita. Ya, besok-besok mungkin bisa suasananya dibuat gak seperti ya jadi sepi gitu ya. Ada rame atau kita nyanyikan lagi bersukacitalah selalu gitu ya. Biar rame. Mari kita mensyukuri berkat Tuhan ini, setia Tuhan yang tidak ada taranya. Kita persiapkan diri juga untuk menyambut firman Tuhan. Mari Devika, kita bersama-sama mempersiapkan diri kita, Ibu Bapak Saudara, untuk menyambut firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kasih setiamu kepada kami yang tidak pernah berselah. Tak henti-hentinya berkat-berkat Tuhan selalu baru setiap hari. Kami bersyukur untuk pengampunan-Mu, untuk anugerah-Mu, sehingga pada saat ini hati kami terasa nyaman, tenang dan damai. Sungguh Tuhan mempersiapkan kami untuk menyambut firman-Mu.
Terus kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Roh Kudus yang menerangi hati dan pikiran kami. Sehingga firman Tuhan yang disampaikan sungguh menjadi firman yang hidup. Yang bukan hanya kami dengar. Bahkan bisa kami dengarkan. Kami renung-renungkan. Kami amini. Kami praktekkan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Karena itu ya Tuhan, berfirmanlah. Sebab anak-anak-Mu sedia mendengarkannya. Demi Kristus Yesus Tuhan. Amin. Bacaan kita pada pagi hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. 1 Raja-Raja 19 ayat 9 sampai 18. Judul perikop pada bacaan kita pada pagi hari ini adalah Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Di sanalah masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya demikian. Apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firman-Nya, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu. Angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu, datanglah gempa. Tetapi tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu, datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu, datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi, keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini, hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam, karena orang Israel meninggalkan perjanjian-Mu, meruntuhkan mezbah-mezbah-Mu, dan membunuh nabi-nabi-Mu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup, dan mereka ingin mencabut nyawaku. Firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu, melalui padang gurun ke Damsyik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu, cucu Nimsi, haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola, harus kau urapi menjadi nabi menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu, dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang di Israel, yakni orang yang tidak sujud menyembah Baal dan mulutnya tidak mencium dia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Allah. Selanjutnya, Injil Tuhan Yesus Kristus pada pagi hari ini dibacakan menurut Injil Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 23, kisah tentang Yesus berjalan di atas air dan Petrus juga mencoba membuktikan. Ya, saya akan membacakannya dengan Alkitab Perjanjian Baru, terjemahan baru 2. Di mana kalau terjemahan baru itu ada penjelasan-penjelasan kalimat-kalimat atau kata-kata yang kurang jelas di terjemahan yang sebelumnya diperjelas. Kosakata yang terkini itu ditulis di sana untuk menggantikan kosakata yang mungkin tidak dipahami, dan juga pengaturan kalimat subjek, predikat, objek, keterangan itu disesuaikan. Ya. Demikian firman Tuhan, Matius pasal 14 ayat 22 sampai dengan 33.
Sesudah itu Yesus segera mendesak murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Menjelang malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Yesus segera berkata kepada mereka, "Tenanglah, ini aku, jangan takut." Petrus berkata kepadanya, "Tuhan, apabila itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air dan mendatangi Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu keduanya naik ke perahu dan angin pun reda. Orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagialah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Shalom. Ya, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tidak terasa tahun depan Februari 2024 itu masa pemerintahan kabinet yang terakhir ini ya, yang dinahkodai oleh Presiden Jokowi akan berakhir. Gregetnya sudah mulai terasa meskipun belum ramai. Calon-calon presiden sudah mulai dimunculkan. Tampaknya ya 3 nama itu ya, Bapak Ibu sudah tahu ya. Sepertinya 3 nama, kalau bisa bertahan. Kalau nggak bisa bertahan ya akhirnya nanti tinggal 2. Tapi sepertinya 3 nama itu yang akan maju. Nah, sepertinya juga Indonesia ini ayem-ayem aja. Ya, kita kerja ya seperti biasa, belanja ya seperti itu ya. Barang-barang mungkin nggak tahu ya, ibu-ibu melihat ada yang mahal, tapi ada juga yang ya biasa-biasa saja gitu ya. Padahal sebetulnya di dalamnya sedang bergejolak Bapak Ibu. Biasanya setiap menjelang pergantian kepemimpinan itu adalah masa-masa yang penuh ketidakpastian, sehingga akan terjadi pergolakan. Walaupun nggak kelihatan, sebetulnya ada pergolakan. Dan di masa-masa seperti itu atau seperti ini, pemerintah itu biasanya akan berusaha keras menjaga paling tidak 2 hal. Stabilitas keamanan
dan juga stabilitas ekonomi. Jadi kalau tidak bergejolak itu sebetulnya ada campur tangan pemerintah. Kenapa stabilitas itu berjaga? Karena di masa-masa ini akan banyak kelompok dan kepentingan yang coba memanfaatkan situasi di satu sisi ya, mengambil simpati. Ya, mengambil simpati. Jadi saya sering katakan ya, ke depan nanti ya, sudah dimulai ke depan nanti akan banyak orang-orang baik. Ya, menawarkan kebaikan-kebaikan. Tapi sebetulnya tujuannya untuk dikenal, nah, dilihat wajahnya, dicoblos ya. Intinya seperti itu ya. Banyak orang-orang baik. Tapi di sisi yang lain ada kelompok-kelompok yang menciptakan kekeruhan. Biasanya atau misalnya memberikan gambaran-gambaran negatif soal pemerintah dan kelompok pendukungnya. Gambarkanlah yang hal-hal yang negatif. Selama ini sudah kita dengar hal-hal negatif dari kelompok-kelompok ini, tapi akan semakin kelihatan. Supaya masyarakat tidak puas gitu toh. Dan akhirnya besok tidak melirik kelompok pendukung pemerintah. Yang dilirik adalah yang menawarkan pembaharuan. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kemudian nanti semakin dekat nanti ya, banyak agenda-agenda yang melibatkan kepentingan kelompok, perusahaan, negara, antar negara itu seringkali tertunda. Karena mereka cenderung menunggu kepastian. Ini nanti yang jadi pemimpinnya siapa toh? Kelompok ini atau kelompok ini ya. Jadi mereka nunggu, nanti kalau sudah pasti baru mereka mulai gerak ya, mulai tanda tangan persetujuan itu akan dilakukan. Akibatnya apa? Akibatnya terjadi perlambatan perekonomian dari yang secara luas atau juga secara sempit. Misalnya berpengaruh dengan harga kebutuhan masyarakat, harga-harga di pasar. Ini kok sok-sokan pinter nganalisa ya. Tapi ya seperti itu ya Ibu Bapak. Jadi perekonomian Indonesia setelah terpengaruh pandemi kita sudah lewat, kemudian terimbas efek perang Rusia dan Ukraina, kemudian perang dagang antara Amerika dengan Cina, masih akan diperparah dengan efek pemilu yang baru akan selesai, pemilu Februari ya. Itu baru akan selesai sesudahnya Maret atau April. Baru nanti mulai stabil lagi perekonomian, harga-harganya nanti mulai turun lagi. Nah, seperti itu siklusnya. Nah, tingkat keberhasilan pemerintah yang sekarang sedang berkuasa akan diperhatikan dari dua sisi ini. Apa itu? Keamanan dan ekonomi. Kalau selama persiapan pemilu suasananya relatif aman, terkendali seperti sekarang ini, berarti pemerintah berhasil. Ya, juga kalau harga-harga barang relatif terjangkau, saya nggak tahu ya, mungkin sudah ada yang mengeluh, mungkin ya, oh biasa baik masih bisa terjangkau gitu ya. Kalau itu bisa terjangkau, berarti pemerintah berhasil dan kepercayaan dari masyarakat itu masih tinggi kepada pemerintah. Jadi Ibu Bapak Saudara, situasi yang kelihatannya baik-baik saja saat ini, sesungguhnya bagi pelaku-pelaku politik, partai-partai politik misalnya, apalagi bagi pemerintah, hari-hari ini, bulan-bulan ini adalah masa yang mendebarkan bagi mereka. Pertanyaannya sehubungan dengan ini, jejak perubahan bagi bangsa ya. Bagaimana kita berpartisipasi mengawal perubahan yang akan terjadi supaya jalannya tetap baik, aman, lancar, damai, dan itu meninggalkan jejak-jejak yang indah untuk masa depan. Bayangkan kalau ternyata pemilunya, proses-proses sudah chaos, ya pemilunya kayak chaos, itu mesti ke depannya nggak bagus. Nah, peran kita itu bagaimana? Ya, dan inilah yang menjadi perhatian dalam firman Tuhan pada hari ini. Mari kita mulai dengan memperhatikan situasi Israel yang menjadi keluhan dari Nabi Elia. Kok sampai Elia harus berada di Gunung Horeb, harus wadul pada Tuhan.
Itu dimulai dari pemerintahan pada masa itu. Rajanya waktu itu adalah Raja Ahab. Ratunya Ratu Izebel. Mereka berdua adalah pasangan pemimpin yang menyesatkan rakyat dengan membangun peribadahan penyembahan Baal, dewa-dewa Baal. Dan mereka pun juga menyengsarakan rakyat dengan kekejaman mereka. Ada kasus terbesar yang diungkap oleh Alkitab. Kasus apa itu? Kebun anggur Nabot. Ya. Kebun anggur itu indah ya, dan nilai investasinya mungkin tinggi, besar, dimiliki oleh Nabot, tapi ratu pingin punya itu. Gimana caranya supaya itu direbut dengan paksa? Nah, itu kejahatan, salah satu kejahatan yang diungkap. Nah, kemudian kalau pemimpinnya itu rusak, maka sampai ke bawah juga rusak, masyarakatnya juga rusak. Mereka diajak menyembah Baal, masyarakatnya juga menyembah Baal. Karena itu Nabi Elia datang, dia hadir supaya orang-orang Israel itu bertobat. Dan demi mengingatkan betapa berkuasanya Tuhan membuat mereka bertobat, maka mereka dihukum kekeringan. Selama berapa tahun ya? 3,5 tahun. Kemudian di penghujung dari kekeringan mau diturunkan hujan itu di ujung itu, Elia sebagai nabi Allah berhasil menang melawan nabi-nabi Baal dalam perlombaan untuk menghadirkan hujan. Kayak ada perlombaan itu ya, menghadirkan hujan. Bagian horornya adalah persembahannya Elia diterima, kemudian turun hujan. Pada saat itu bagian horornya adalah pembunuhan 450 orang nabi-nabi Baal. Karena sebelumnya Ahab dan Izebel juga membunuh nabi-nabi Allah. Semacam kayak pembalasan begitu. Dan karena ini kemudian Izebel marah, berniat membalas dendam Elia. Nah, bacaan kita ini mengisahkan pergumulan. Dan dalam tanda kutip ini, protes Elia pada Tuhan terkait situasi bangsa Israel pada waktu itu dan ketidakadilan yang dialaminya. Karena apa? Sebetulnya Elia sudah membuat orang-orang Israel bertobat, mereka mengenal Allah yang sejati gitu dah, membuktikan kekuasaan Allah, tetapi ternyata dia tidak terlindung keselamatannya. Sehingga dia harus melarikan diri dan dia sudah jengkel dengan keadaan itu. Dia memohon bisa berjumpa dengan Tuhan, menyampaikan unek-uneknya terhadap kehidupan bangsa ini. Elia merindukan perubahan bagi bangsa Israel dan Allah mengabulkannya dengan cara apa? Melibatkan Elia dalam mempersiapkan perubahan-perubahan tersebut. Ya, ada tugas-tugas yang dikerjakan Elia. Nah, lalu apa hubungannya dengan kisah Petrus yang berjalan di atas air? Kita juga bisa melihat situasinya, Ibu Bapak. Situasinya adalah sesudah kemarin. Sesudah ibadah kemarin, yaitu peristiwa Yesus menjamu ribuan pengikut dengan modal 5 roti dan 2 ikan. Masyarakat yang hadir ini yang ribuan jumlahnya, mereka hadir membutuhkan Yesus, Tuhan Yesus, karena pemerintah pada waktu itu tidak bisa menjamin kesejahteraan rakyat. Kemiskinan itu merajalela pada waktu itu. Ya, korban perang banyak, tapi kemiskinan itu merajalela. Akibatnya banyak orang yang tidak punya penghasilan, tidak punya uang, sehingga dalam bepergian jauh mereka tidak bisa mempersiapkan bekal. Itu salah satu bagian kemiskinan. Coba Bapak Ibu kalau mau pergi ya, kalau mau pergi, paling tidak anak dibelikan jajan. Dari sangu ya, kalau mau pergi pasti cari sangu ya. Pada waktu itu nggak bisa, nggak sempat. Hanya keluarga-keluarga tertentu yang bisa membawakan sangu. Itu salah satu bagian dari kemiskinan. Dan hal lain adalah mereka tidak bisa berobat meskipun mereka sakit. Kenapa? Ada beberapa tabib, ada banyak tabib, tapi mereka nggak bisa berobat. Karena apa? Tidak punya biaya untuk pengobatan. Kita bersyukur ya punya BPJS. Ya, meskipun ngangsur biayanya
Ya asal jangan telat itu ya meskipun berat tapi ya itu nanti akan berguna buat kita. Dan banyak orang ya ketika sakitnya berat itu sangat terdukung dengan adanya BPJS. Kalau masa ini jangankan untuk makan ya. Untuk kesehatan mereka tidak bisa. Dan kalau kita mengingat mengapa Tuhan Yesus pergi ke tempat sepi seperti yang saya katakan kemarin, itu terjadi karena ia tengah berduka. Sepupunya Yohanes Pembaptis mati di penggal. Karena kebencian penguasa atas kritik yang dilontarkan oleh Yohanes Pembaptis. Dalam keadaan itulah kemudian Yesus dilihat sebagai seorang idola. Idola baru demi perubahan bangsa. Jadi kalau dilihat konteksnya kok Yesus banyak pengikut ya karena memang waktu itu mereka membutuhkan perubahan. Nah, sama seperti di masanya Elia. Elia juga melihat ini butuh perubahan bangsa ini. Nah, setelah peristiwa kembul bareng tadi, demi menjaga privasi, Tuhan Yesus meminta semua orang untuk pulang. Dia kan nggak sempat berkontemplasi, mengingat keadaannya saat itu yang sedang berduka, bagaimana pelayanan ke depan. Dia perlu untuk menenangkan diri, mengatur suasana hatinya melalui hubungan pribadinya dengan Bapa. Sehingga dia menyuruh orang-orang itu segera pulang sesudahnya. Dan supaya orang-orang itu melihat kesan bahwa memang Yesus mau meninggalkan tempat itu, maka murid-muridnya juga disuruh siap-siap. Pergi. Duluan. Aku masih harus menyepi. Harus berdoa secara pribadi. Lah kalau murid-muridnya saja pergi, masa orang-orang ini mau bertahan? Nah, makanya murid-muridnya pergi, muridnya sudah pergi, Tuhan Yesus minta me time gitu ya, hubungan pribadi dengan Tuhan, dengan Bapaknya sendiri, maka orang-orang itu pun juga bisa pulang. Nah, setelah berdoa, Tuhan Yesus bersegera menyusul murid-muridnya dengan cara yang tidak biasa. Gimana nih nyusulnya ini? Karena dia tahu bahwa murid-muridnya belum sampai di seberang, masih di tengah laut. Namanya Tuhan Yesus sendirian, ya. Dia mengambil jalan yang tidak biasa, cuma sendirian. Atau terlebih-lebih dia tahu bahwa ada hambatan ini dari murid-muridnya di tengah itu. Angin sakal itu angin yang cukup kuat, memang mungkin tidak seberbahaya angin-angin yang lain, tornado macam-macam. Cukup berat untuk dihadapi karena anginnya itu membuat gelombang itu menampar perahu sehingga kalau mau maju itu susah. Seharusnya sudah sampai seberang, belum sampai. Gelombangnya besar. Tuhan Yesus tahu itu. Sehingga ya udah berjalan di atas air. Terjadilah perjumpaan yang menakutkan karena di tengah angin sakal itu mereka melihat ada pribadi yang tengah berjalan di atas air mendekati mereka. Hantu dia. Jangan takut, ini aku. Nah, demi membuktikan bahwa pribadi itu benar-benar Yesus, maka Petrus meminta tanda. Kalau memang Yesus yang sedang berjalan di atas air itu artinya manusia bisa berjalan. Manusia bisa berjalan, dia tahu kuasa Yesus. Berarti kalau Tuhan menyuruh saya berjalan pasti bisa. Bukan hantu ya. Kalau sampai aku juga bisa berkuasa berjalan seperti itu disuruh Yesus, berarti ini benar-benar Yesus. Ada kepercayaan yang luar biasa sebetulnya dimiliki oleh Petrus. Ya sudah, datanglah. Dan luar biasanya Petrus berani loh. Petrus berani berjalan. Bisa. Sebetulnya bisa. Tapi namanya angin sakal itu belum berhenti, ombak gitu ya. Jadi mau mijakkan, kalau pas lihat ke bawah itu, Bapak Ibu, pernah nggak Bapak Ibu melewati jembatan kaca? Jembatan kaca pernah lewat nggak Bapak Ibu? Jembatan kaca bisa lihat di bawahnya gitu. Belum pernah? Saya termasuk orang yang takut ketinggian. Secara logika, itu banyak orang yang lewat. Lewat jembatan kaca tuh rapopo. Pernah ya Bu Heru? Kayaknya senyum-senyum gitu. Nggak berani ya.
Jembatan kaca itu secara logika bisa loh. Saya coba itu. Dan ternyata menakutkan. Jembatan kaca itu menakutkan. Menakutkan apa? Kalau lihat ke bawah. Ini lihat ke sana sih nggak apa-apa. Coba dilupakan di bawah ini ada apa, mungkin bisa. Tapi mau nggak mau ngelihat ke bawah. Dan ketika ngelihat ke bawah itu ketinggian, itu mau nggak mau saya tegangan, takut saya. Ya, mas walaupun itu bisa dijalani. Seperti itulah yang dirasakan oleh Petrus. Dia bisa. Ketika matanya tertuju pada Yesus, ketika yang dilihat adalah Yesus, dia bisa. Tapi ketika dia melihat kakinya, melihat goyangan itu, angin, ombak, ini aku mau napak di mana? Dia mulai takut. Sehingga kemudian mulai tenggelam. Seperti itu sih. Dan bersyukur ibu bapak saudara, Tuhan Yesus menolong. Megang tangan yang mau tenggelam tadi. Meskipun juga memberikan sebuah penegasan, teguran. Kenapa kamu kurang percaya? Bersyukur Bapak Ibu dikatakan kurang percaya. Karena nyatanya sebetulnya memang percaya. Petrus bukannya tidak percaya. Petrus itu percaya. Tapi ketika dia lihat ombak tadi hatinya sempat goyah. Ini menunjukkan sikap Petrus atau hati Petrus, iman Petrus yang bagaimana? Ya antara percaya dan tidak. Makanya dikatakan Tuhan Yesus kurang percaya. Bukannya tidak percaya. Ada penghargaan tapi juga teguran. Nah itu ceritanya ya ibu bapak saudara, dua kisah tadi. Lalu apa hubungan kedua bacaan tadi? Apa hubungan pergumulan Elia dan pergumulan Petrus? Bagaimana kita bisa melihatnya? Sekali lagi saya ingatkan, itu secara pribadi bisa kita terapkan ya firman Tuhan ini. Bagian-bagian yang saya sebutkan itu. Tapi mari kita lihat dalam terang perubahan bangsa sesuai dengan tema tadi. Kata kuncinya sebetulnya satu ibu bapak saudara. Ketika menghadapi sebetulnya terlihat ataupun tidak terlihat ada gejolak yang tengah terjadi. Dirasakan atau tidak dirasakan mungkin sebagian bapak ibu merasakan juga. Ya, ada satu kunci dalam kita menghadapi keadaan bangsa ini dan menuju kepada perubahan. Kuncinya sebetulnya apa? Sikap iman percaya yang benar kepada Tuhan. Saya ulang, sikap iman percaya yang benar kepada Tuhan. Ada sikap iman percaya yang nggak benar. Ya sedikitnya tadi yang dikerjakan oleh Petrus tadi. Itu iman percaya nggak benar, makanya hasilnya kemudian dia bisa mengalami celaka. Ya. Nah sekarang sikap iman percaya yang benar kepada Tuhan itu bagaimana? Apa yang harus dimiliki ketika kita ingin punya sikap iman yang benar kepada Tuhan? Dari bacaan tadi sebenarnya kita bisa melihat yang pertama itu pentingnya T-A-A-T, taat. Pentingnya ketaatan. Orang beriman itu harus taat. Kalau ngakunya beriman tapi nggak taat itu bukan orang beriman. Jangan berbohong, jangan bersaksi dusta. Beriman pada Tuhan tapi tetap melakukannya. Itu jadi karena nggak taat itu dia sebetulnya sedang nggak beriman. Mungkin dia memang punya iman tetapi imannya nggak benar. Ya, taat sesulit apapun situasinya. Kita lihat Petrus berjalan di atas air itu pasti sesuatu yang sulit. Kadang-kadang kita diperhadapkan pada perkara-perkara yang susah, sulit, menyesakkan. Ini aku nggak bisa ngadapi. Kita mulai goyah, mulai takut, nggak berani menghadapinya. Bahkan mungkin karena pikiran yang banyak itu kita akan kesulitan tidur. Kalau di tensi gimana Pak Mandi kalau sulit tidur? Tensinya turun apa naik Pak Mandi? Naik.
Ini ngopo ya? Pak David, tensinya dur. Tidurnya jam berapa? Tidurnya di atas jam 10 lah, jam 11, 12, kadang jam 1. Ya mulai tensinya nggak bisa turun. Belum lagi kalau kurang tidur. Pak Wandi bilang, 5 jam itu cukup loh Pak David. Gitu ya, Pak Wandi pernah teman terakhir bilang, 5 jam tidur itu cukup. Asal tidurnya nyenyak, gitu toh, kata Pak Wandi. Tapi itu tergantung dari kita masing-masing. Ya, sesulit apapun situasinya harus kita lakukan dengan taat. Kalau kita melihat ya, bukan hal yang mudah loh Bapak Ibu bagi Elia. Tugasnya apa coba? Engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Ini nabi mana sih? Ini nabi orang Israel, juga nabi orang Yehuda gitu ya. Kadang-kadang melayani di dua itu. Ya ini memang umat Allah, Israel, Yehuda. Tapi ini Aram. Raja Aram. Loh, apa hubungannya? Kita diberi tugas mungkin ya. Ini Hazael ini orang yang juga takut akan Tuhan. Sehingga dia harus diurapi oleh Elia. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Perebutan kekuasaan tuh Bapak Ibu bukan sesuatu yang ringan. Sama perubahan kekuasaan di tempat kita ini jane kelihatannya baik-baik aja, itu nggak ringan, berat. Apalagi perebutan kekuasaan raja-raja. Kita tahu Absalom itu sampai apa? Sampai segitunya dikudeta bapaknya. Ya, bagaimana Saul gitu ya, ngancam Daud. Sampai-sampai siapa? Samuel mau mengurapi Daud itu harus sembunyi-sembunyi. Kesana mau ngapain? Oh ini mau ibadah, mau memberikan persembahan kayak gitu ke sana supaya Raja Saul nggak curiga ada apa-apa. Keselamatan itu dia kan menghindari diri supaya bisa selamat, tetapi dia punya tugas. Keselamatan dia juga terancam ini ketika harus mengurapi Raja Aram, mengurapi Raja atas Israel. Kalau Elisa gampang lah, ya, karena tidak ada tantangan politiknya. Tapi harus taat. Itu dikerjakan oleh Elia. Ya, pertama apa? Sikap iman yang benar itu butuh ketaatan, Bapak Ibu Saudara. Kadang-kadang pergumulan kita harta untuk laki-laki, harta, tahta, wanita. Ini menggoda ya Mas Suryo ya. Harta, tahta, wanita. Karena jodoh. Akhirnya kita nggak taat. Cari-cari yang lain. Karena jabatan, karena kekuasaan, karena harta. Bisa jadi menggoyahkan kita untuk tidak taat. Itu yang pertama. Yang kedua, berserah. Apapun situasinya. Walaupun kenyataan kadang tidak sesuai harapan. Itu beriman. Kalau beriman, doa terkabul. Gitu. Doa berkat Tuhan datang. Yuk pasti kita terus kuat. Tapi kalau kita doa, sakit gak sembuh-sembuh, malah harus belajar dari Paulus, cukupkanlah kasih karuniaku padamu. Gitu. Udah berdoa loh. Ya gimana? Kita harus terus berserah. Iman yang benar itu ada penyerahan diri seperti Petrus. Ketika dia gak berserah, akhirnya apa? Ya tenggelam. Dia gak berserah. Goyah. Ketika keadaan itu mengguncang, tidak pasrah. Kalau sudah datanglah, mau minta sendiri datanglah, yuk datang. Jelek. Saya nggak tahu kalau saya diminta Tuhan untuk begitu juga ada Tuhan itu, apakah saya sama? Mungkin saya nggak berani turun, ngewel mau turun. Petrus itu baik, tapi kurang berserah. Yang ketiga, mau diutus atau bersedia terlibat seperti Elia tadi. Iman itu mau diutus, mau terlibat. Jadi saya ucapkan salut, terima kasih untuk saudara-saudara yang terlibat dalam pelayanan, keberadaan mereka. Meluangkan waktu untuk berlatih, ya. Sungguh-sungguh. Itu bagian dari iman ya Mas Awan ya. Bagian dari iman. Apalagi untuk bangsa negara ini, ya kita harus terlibat. Saya bersyukur Bapak Ibu, kayaknya nih orang-orang kita itu
Ada beberapa yang jadi ketua RT, ya. Ada yang pengurus RT, RW, ya. Luar biasa. Kerjakan, aktif di tengah-tengah masyarakat itu. Mau diutus, bersedia terlibat. Yang keempat ini yang paling penting. Apa itu? Datang kepada Tuhan. Berdoa, itu paling penting. Saya taruh di paling belakang, tapi itu yang paling penting. Elia datang pada Tuhan di tengah pergumulannya. Untuk menyampaikan unek-uneknya dia datang kepada Tuhan. Petrus datang kepada Tuhan. Kalau benar itu engkau, suruh aku ke sana. Dia mau datang mendekat pada Tuhan. Dan ketika mulai tenggelam, Tuhan tolong. Doa itu tidak perlu. Bapak Ibu kalau di tengah keadaan gitu terus kayak gini. Saya waktu di kolong truk terus begini, Tuhan Yesus tolong saya. Ya tidak mungkin. Dengan berteriak Tuhan Yesus tolong saya itu sudah bagian dari doa. Ketika mau melangkah, melakukan sesuatu, Tuhan Yesus tolong saya. Itu bagian doa walaupun tidak begini. Bukan menyepelekan, tetapi itu bagian sikap beriman kita, doa kita kepada Tuhan. Orang-orang muslim itu bagus. Bismillah. Ketika mau mulai segala sesuatu. Nah kita seringkali lupa. Melakukan apa-apa ya. Ini nggak sempat. Kalau nggak sempat ya ngomong aja langsung pada Tuhan. Apa? Tuhan tolong saya. Tuhan berkati saya. Tuhan lindungi saya. Nah, datang kepada Tuhan. Sehingga ibu bapak saudara di tengah situasi yang menantikan perubahan bagi bangsa ini, tetap tunjukkan iman percaya untuk terlibat dalam pekerjaan-pekerjaan baik di tengah-tengah masyarakat. Jadi berkat gitu Bapak. Ibu-ibu diminta masak di RT? Ya, itu bagian dari iman kita. Terlibat di tengah-tengah bangsa ini. Ada rapat-rapat 17-an, ada resik-resik, ada ikut lomba-lomba, ya. Ada tirakatan. Diikuti nih. Itu bagian dari partisipasi kita di tengah-tengah bangsa ini. Ketaatan kita tunjukkan juga dengan hal itu. Kita bersedia untuk selalu taat dan berserah dalam segala keadaan supaya menjadi berkat. Dan jangan lupa ibu bapak saudara, jangan pernah meninggalkan doa. Saya yakin ibu bapak saudara dipakai oleh Tuhan, terlibat dalam perubahan bangsa ini dengan doa-doa Bapak Ibu supaya pemimpin masa depan kita adalah pemimpin yang terbaik, yang lebih baik daripada apa yang sudah dikerjakan oleh Presiden Jokowi saat ini. Doa-doa Bapak Ibu didengarkan, keterlibatan Bapak Ibu saudara di tengah masyarakat itu sangat diapresiasi positif oleh Tuhan. Selamat mempraktekkan firman Tuhan. Selamat mensyukuri berkat Tuhan di tengah-tengah kemerdekaan Republik Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Mari kita bersatu teduh, kita berdoa. Sungguh kami bersyukur ya Tuhan untuk bangsa ini. Tentu akan lebih baik kalau kami terlibat menjadi warga bangsa yang menjadi berkat. Dan tidak lupa untuk terus mendoakan bangsa ini. Tetap terus mengalami damai sejahtera di dalam Tuhan. Sandang pangan tercukupi. Warga negaranya boleh merasakan ayem, tentrem. Meskipun kami berbeda. Tetapi biarlah kehadiran kami sungguh mewarnai bangsa ini. Menghadirkan Kristus di tengah-tengah Indonesia. Terima kasih, kami percaya hal-hal yang baik Engkau berikan untuk bangsa ini, dan kami sebagai orang percaya terlibat di dalamnya. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berserah diri. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan Imam Rasuli. Percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita,
dan dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara, di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Saat ini akan kami sampaikan wartalisan GKI Genduk Indah Semarang hari Minggu tanggal 13 Agustus 2023. Yang pertama, selamat datang. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat datang bagi jemaat yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Jika ada, kami mohon untuk berdiri sejenak. Yang kedua, pelayan kebaktian. Yang melayani kebaktian hari ini Minggu 13 Agustus 2023, Bapak Pendeta David Kristianto. Segenap jemaat dan majelis jemaat mengucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pelayan kebaktian hari ini. Tuhan memberkati. Yang ketiga, persidangan majelis jemaat. Persidangan majelis jemaat akan dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2023 pukul 19 WIB. Pemimpin Penatua Sofia Martianing Tias. Bagi jemaat yang mempunyai saran tentang kehidupan bergereja dapat memberikan kepada majelis jemaat sebelum acara dimulai. Mohon kehadiran majelis jemaat. Yang keempat, persekutuan komisi usia lanjut. Persekutuan komisi usia lanjut akan diadakan pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2023 pada pukul 9 WIB. Acara Lomba HUT RI. Mohon kehadiran anggota Komisi Usia Lanjut. Yang kelima, Lomba HUT ke-78 Kemerdekaan RI. Dalam rangka memeriahkan HUT ke-78 Kemerdekaan RI, GKI Genduk Indah mengadakan beberapa lomba. Pada hari ini, Minggu 13 Agustus 2023. Yang pertama, estafet air. Peserta 5 orang gabungan terdiri dari anak sekolah minggu, remaja, dewasa, dan lansia. Lomba yang kedua, golek duit. Peserta 3 orang per komisi. Yang ketiga, kuis mengasah otak. Peserta 4 orang per wilayah. Mohon partisipasi anggota jemaat dan simpatisan. Yang keenam, sakramen perjamuan kudus. Dalam kebaktian Minggu 20 Agustus 2023 pukul 7 WIB akan dilayankan sakramen perjamuan kudus. Diharap segenap anggota jemaat GKI Genduk Indah mempersiapkan diri sebelum menghadiri perjamuan kudus tersebut. Sesuai dengan tata gereja, perjamuan kudus ini hanya untuk 1. Anggota jemaat GKI Genduk Indah yang sudah baptis dewasa dan sidi atau mengaku percaya serta tidak dalam penggembalaan khusus. Yang kedua, anggota jemaat lain yang sudah baptis dan sidi serta tidak dalam penggembalaan khusus sebagai tamu. Yang ketujuh, selamat ulang tahun. Jika hadir pada pagi hari ini, kami mohon untuk berdiri sebentar. Yang pertama, tanggal 7 Agustus, Bapak Jerry Joko Susanto. Yang kedua, 8 Agustus, Saudari D. Ganis Prametasari. Yang kedua, tanggal 8 Agustus juga, Ibu Sri Warhani. Selamat ulang tahun. Tanggal 8 Agustus juga, anak Yonatan Lukas. Tidak hadir. Tanggal 9 Agustus, Saudara Agus Sutrisno. Titip Pak Jiman. Putranya Pak Jiman. Titip salam Pak Jiman untuk Agus. Untuk tanggal 13 Agustus, hari ini Bapak Ade Kristianto. Oh, tidak hadir. Kepada saudara-saudara yang berulang tahun, kami ucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Kita akan menaikkan doa syafaat oleh Bapak David. Ya, sebelum doa syafaat Bapak Ibu, 20 Agustus mendatang kita akan bersama-sama menerima sakramen perjamuan kudus. Karena itu mari kita mempersiapkan diri, Ibu Bapak.
Ibu Bapak, dalam menyambut perjamuan kudus itu ada 3 hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita persiapkan, perlu kita sesuaikan diri kita. Yang pertama adalah kita perlu menghayati bahwa seluruh karya Kristus itu bukan hanya untuk murid-murid Kristus, murid-murid Yesus sebagaimana di Alkitab, atau orang-orang percaya di abad-abad pertama di awal-awal itu, tapi karya Kristus juga untuk kita. Amin. Itu harus disadari. Karya Kristus juga untuk saya. Tuhan Yesus tetap sama dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Karyanya juga untuk saya dan saudara. Hayati itu yang pertama. Yang kedua, ketika kita menyambut perjamuan kudus, sesungguhnya kita sedang menerima roti dan anggur, menerima tubuh dan darah Kristus. Kita sedang dipersatukan bersama-sama dengan orang percaya dimanapun berada. Dan namanya orang bersatu, orang bersama, harusnya punya hubungan yang baik, Bapak Saudara. Sehingga milikilah hubungan yang baik itu di antara saudara-saudara kita, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua, dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan orang-orang kita temui. Milikilah hubungan yang baik, ya. Jadi kalau ada hal-hal yang menghalangi kita, berbaiklah dengan mereka. Saling mengasihi, saling mengampuni. Itu yang kedua. Yang ketiga, ketika kita menerima, memakan roti dan anggur, memasukkan tubuh dan darah Kristus, menerima perjanjian keselamatan dalam Kristus itu, maka seharusnya kita juga menjadi perpanjangan tangannya Tuhan. Kita jadi matanya Tuhan, mulutnya Tuhan, telinganya Tuhan, tangan kakinya Tuhan, jadi berkat intinya untuk orang-orang di sekitar kita. Lakukanlah itu, kerjakanlah sebagai bagian dari persiapan kita menyambut perjamuan kudus. Nah, karena itu Bapak Saudara yang rindu untuk mengikuti perjamuan kudus dan layak untuk perjamuan kudus, silakan saya undang bangkit berdiri. Yang kira-kira punya kerinduan untuk perjamuan kudus minggu depan, silakan berdiri. Terima kasih ya, terima kasih Bapak Saudara. Mari bersama-sama kita berdoa supaya kita disiapkan oleh Tuhan. Silakan duduk. Mari kita berdoa dalam rangkaian doa syafaat kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah kami yang di surga, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu, pemeliharaanmu. Kami boleh diingatkan karya Tuhan, sehingga boleh menerima perjamuan kudus di minggu depan. Biarlah Engkau melayakkan kami, pribadi-pribadi yang sudah berdiri tadi. Kami semua orang berdosa, di hadapan Tuhan sesungguhnya kami tidak layak. Tetapi karena kasih dan anugerah-Mu, Engkaulah yang melayakkan, Engkaulah yang memampukan, Engkaulah yang mempersiapkan orang-orang ini, anak-anak Tuhan ini, sehingga perjamuan kudus yang akan mereka ikuti boleh menjadi berkat. Tidak lupa kami boleh meneladankan, mengajarkan kepada anak-anak kami, biar anak-anak kami boleh pula terlibat di dalam simulasi perjamuan kudus di minggu depan. Terima kasih, Engkau berkati jemaat ini melalui majelis jemaatnya, pengurus komisi, pengurus wilayah, mengambil kegiatan-kegiatan terbaik, persekutuan kesaksian pelayanan yang terus menjadi masyarakat, menjadi berkat buat masyarakat, bukan hanya untuk kami pribadi, lepas pribadi, tetapi juga untuk orang-orang di sekitar kami. Pada waktunya biarlah Engkau pakai terus menjadi berkat. Engkau juga tambahkan anggota jemaat di tempat ini, supaya lebih banyak lagi orang boleh mengenal Tuhan, dipelihara imannya, menjadi berkat di tengah-tengah masyarakat Genuk Indah dan sekitarnya. Tuhan juga berkati pergumulan saudara-saudara kami, baik yang hadir maupun yang tidak hadir. Pergumulan di tengah keluarga, Engkau kokohkan, Engkau kuatkan, Engkau berikan jalan keluar di tengah-tengah keluarga yang sedang pecah, sedang retak. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang merindukan pekerjaan yang mapan, yang layak. Biarlah mereka boleh mendapatkannya, kebutuhan keluarga boleh tercukupi karena pekerjaan mereka. Engkau juga memberkati ya Tuhan, untuk saudara-saudara kami dalam pergumulan mereka untuk mendapatkan pasangan hidup. Kiranya Engkau hadirkan melalui pergaulan-pergaulan yang baik di dalam Tuhan. Mereka boleh mendapatkan pasangan yang seiman. Tuhan juga berkati saudara-saudara kami, rumah tangga kecil yang merindukan buah hati tengah keluarga mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada waktunya mereka boleh mengalami sukacita. Bagi mereka yang sedang terluka karena ditinggal oleh orang-orang dicintai, Engkau menjadi penghibur yang sejati. Engkau boleh jamah hati mereka,
sehingga mereka di dalam Tuhan Yesus Kristus boleh kembali mengalami sukacita, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal. Bagi mereka yang sakit, Engkau pulihkan. Kami berdoa untuk Pak Sosro yang sedang dalam perawatan. Biarlah Engkau memberikan pemulihan. Saudara-saudara kami yang juga sakit tapi hadir saat ini, bahkan di dalam sakit mereka berusaha untuk tetap kuat di dalam Tuhan. Berikan mereka ketabahan, bahkan di dalam Tuhan Yesus Kristus Engkau berikan kesembuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur berserah kepadamu. Bangsa kami Engkau tolong, supaya hal-hal yang buruk yang bisa saja terjadi Engkau hindarkan. Tetap damai sejahtera Tuhan terus melimpah. Pejabat pemerintah kami melakukan amanah dengan amanah tugas dan tanggung jawab mereka. Terima kasih gereja-gereja Tuhan, Tuhan berkati terus menjadi corong kebenaran di dalam Tuhan. Pelayanan kami Tunas Wacana Engkau berkati supaya bisa terus menjadi berkat. Terima kasih. Akhirnya ya Tuhan, terimalah doa permohonan kami yang kami haturkan kepada Bapa di surga di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa dengan doa yang sempurna. Demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, pada saat ini kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Marilah kita memberikan persembahan pada Tuhan dengan berlandaskan pada firman-Nya. 2 Korintus 9 ayat yang 11 yang berkata, kamu akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati yang membangkitkan syukur pada Allah oleh karena kami. Hari ini ada kantong hijau yang diperuntukkan untuk program renovasi. Jemaat dimohon untuk berdiri, kita akan menyanyikan pujian NKB nomor 133 bait yang pertama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu baru. Syukur atas pekerjaan walau turun. Syukur atas kasih sayang dari sana dan kemana. Mari kita bawa persembahan kita dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan atas segala penyertaan Tuhan, atas segala berkat Tuhan sepanjang hidup kami dalam seminggu yang boleh kami lewati. Dan saat ini Tuhan Engkau memberikan kesempatan pada kami untuk kami boleh mengumpulkan persembahan. Biarlah Tuhan sucikan persembahan kami sehingga persembahan kami ini boleh Tuhan pakai untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Juga Tuhan pimpin para majelis yang mengelola sehingga mereka bisa mengelola persembahan ini dengan baik untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, pimpin kami, kehidupan kami selanjutnya. Hanya di dalam nama Putra-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya dan menjadi bagian dari bangsa ini, terlibatlah di dalam perubahan bangsa, terus menjadi berkat tanpa meninggalkan iman percayamu. Milikilah iman yang benar dalam ketaatan, keberserahan, bersedianya kita untuk terlibat, serta terus berdoa. Lakukanlah itu untuk perubahan yang besar. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus
Kristus, terus arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati pada Tuhan. Jadilah saksi-saksi Kristus. Kami siap menjadi saksinya. Tuhan memberikan kekuatannya kepadamu. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Tuhan memberi kasih karunia, menghadapkan wajah-Nya padamu, dan memberi damai sejahtera untuk Hmm.